Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitriana dengan NIM 22003 02075 dari 2A2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang merumuskan nilai-nilai budaya organisasi. Merumuskan nilai-nilai budaya organisasi. Dalam SKKNI nomor 307 tahun 2014, tujuan dari merumuskan nilai-nilai budaya organisasi adalah dikarenakan unit ini berhubungan dengan proses menginventarisasi nilai-nilai yang ada dan dibutuhkan dalam suatu organisasi, mengkomunikasikan serta memfasilitasi forum pertemuan pemangku kepentingan dalam rangka penerapan nilai-nilai tersebut dalam organisasi. Jadi kompetensi yang mempelajari dan merancang fondasi suatu perusahaan. Mengapa dikatakan fondasi? Alasannya karena apapun yang dilakukan perusahaan dalam merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberdayakan sumber daya manusia, meningkatkan kompetensi dan kinerja karyawan serta hubungan antara karyawan dengan atasan adalah wujud dari budaya organisasi. Bahkan bagaimana teguran dan penghargaan yang diberikan adalah budaya organisasi. Lalu selanjutnya di sini ada menurut Robbins dalam bukunya Perilaku Budaya Organisasi mendefinisikan budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lainnya. Sedangkan menurut Kriter dan Kineki tahun 2005, budaya organisasi adalah suatu wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut rasakan, pikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungannya yang beraneka ragam. Selanjutnya kita akan membahas 4 elemen. Yang pertama, menginventarisasikan nilai-nilai yang ada dalam organisasi. Lalu yang kedua, elemen kedua, menginventarisasikan nilai-nilai yang dibutuhkan organisasi. Yang ketiga, mengkomunikasikan seluruh nilai-nilai budaya yang ada dan yang dibutuhkan organisasi kepada pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, kita akan membahas memfasilitasi forum pertemuan pemangku kepentingan dalam rangka penetapan nilai-nilai organisasi. Jadi, untuk menginventarisasi nilai-nilai yang ada dalam organisasi dan nilai-nilai yang dibutuhkan, diperlukan prinsip dasar konteks budaya organisasi menurut Luthans 2005 di sini mempunyai 6 karakteristik, yaitu pertama, pengamatan perilaku dengan aturan yang jelas, bertutur berkomunikasi dengan rasa hormat. Lalu yang kedua, norma, jumlah pekerjaan yang menghasilkan mutu baik, kategori sedang, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit demi kualitas. Lalu yang ketiga, nilai dominan, kualitas tinggi dan efisien, tidak absen jika tidak terpaksa. Yang keempat, filosofi berdasarkan senioritas atau berdasarkan kinerja. Yang kelima, aturan, adanya aturan dan standar prosedur operasi. Dan yang terakhir yaitu iklim organisasi, perusahaan memiliki nilai dan tata cara berkomunikasi di kalangan internal dan kepada eksternal, termasuk pelanggan atau tamu. Lalu yang pertama, menginventarisasikan nilai-nilai yang ada dalam organisasi. Dalam SKKNI nomor 307 tahun 2014, elemen kompetensi yang pertama memiliki 2 kriteria, yaitu yang pertama, semua nilai-nilai yang ada dan muncul dalam organisasi dicatat berdasarkan tata cara penggalian data dan informasi agar mendapatkan umpan balik dari semua elemen organisasi. Lalu yang kedua, nilai-nilai yang ada dan paling sering muncul dicatat sebagai nilai-nilai yang kuat dalam organisasi. Jadi semua ini agar mendapatkan umpan balik dari semua elemen organisasi. Lalu selanjutnya, elemen kedua itu menginventarisasi nilai-nilai yang dibutuhkan organisasi. Elemen kompetensi yang kedua ini memiliki 2 kriteria untuk kerja, yaitu semua nilai-nilai yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi diseleksi berdasarkan visi dan misi organisasi. Dan nilai-nilai yang sangat dibutuhkan oleh organisasi
Dalam mencapai tujuannya dicatat berdasarkan visi dan misi organisasi. Ketiga yaitu mengkomunikasikan seluruh nilai-nilai budaya yang ada dan yang dibutuhkan organisasi kepada pemangku kepentingan. Terdapat 2 kriteria yang kerja, yaitu hasil pernyataan nilai-nilai budaya organisasi disusun berdasarkan kesesuaian dengan visi dan misi organisasi, dan hasil nilai-nilai budaya organisasi yang telah disusun untuk kemudian dipersiapkan pada tingkat forum yang lebih tinggi. Jadi, suatu visi dan misi organisasi pada awalnya harus dikomunikasikan. Setiap tindakan komunikasi dilakukan karena itu adalah bagian dari budaya organisasi. Komunikasi berlapis dari semua kelompok kepentingan melalui event bersama atau di masing-masing bagian merupakan cara efektif dan efisien. Terus selanjutnya elemen keempat yang terakhir itu memfasilitasi forum pertemuan pemangku kepentingan dalam rangka penetapan nilai-nilai organisasi. Terdapat 4 kriteria kinerja kerja yang ada dalam elemen kompetensi keempat ini, yaitu yang pertama forum pemangku kepentingan disiapkan yang meliputi pemangku kepentingan dan anggotanya sebagai wadah diskusi. Yang kedua, rumusan nilai-nilai budaya organisasi yang sudah disusun dan dikomunikasikan disiapkan guna mendapatkan umpan balik dari manajer lini dan anggotanya. Lalu yang ketiga, hasil umpan balik rumusan organisasi dalam wadah diskusi dengan manajer lini dan anggotanya dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan guna mendapatkan ketetapan. Lalu yang terakhir, keempat, rumusan nilai-nilai yang telah disampaikan kepada pemangku kepentingan ditetapkan untuk kemudian direncanakan pola sosialisasinya. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.